Hai guys, bertemu lagi dengan saya Alfi Nur Farana. Saya dari kelas PS 2020A. Di sini saya mau menganalisis dan juga membedah tentang analisis fikih keuangan kontemporer tentang vintage. Kan yang kemarin itu kita bahas tentang uang elektronik yang syariah, dan sekarang saya membahas tentang uang elektronik juga, tetapi kita yang peer to peer. So, yang pertama itu ada praktik lapangan dari peer-to-peer lending. Apa sih peer-to-peer lending itu? Pasti kayak asing aja sih sebenarnya, dan saya pun kemarin itu masih asing, tapi alhamdulillah sekarang udah lumayan mengerti. Jadi saya bisa ngasih tahu nih teman-teman, biar teman-teman juga tahu, biar gak saya doang yang tahu gitu. Jadi peer-to-peer lending ini adalah sebuah metode pinjaman yang menghubungkan langsung individu yang membutuhkan dana pinjaman dengan orang lain yang menyediakan pinjaman tersebut. Jadi transaksi peer-to-peer lending ini tuh hampir sama gitu sama lembaga keuangan syariah, tapi tetap ada perbedaannya gitu. Terdapat hubungan hukumnya yang berbeda, di mana bank syariah ini menjadi subjek hukum yang berlangsung berhadapan dengan nasabah. Sementara operator vintage syariah ini cuma bisa menjadi jembatannya gitu, menyediakan jembatan transaksi antara yang membutuhkan dan juga yang kelebihan dana gitu. Nah, salah satu contoh peer-to-peer lending syariah di Indonesia yang sudah syariah itu adalah startup dari Alami. Tuh, mungkin teman-teman agak ada yang familiar atau ada juga yang saya baru tahu gini. Nah, ini teman-teman bisa cari aja sendiri di Play Store. Mungkin kayak teman-teman kan punya HP gitu ya, punya HP, dan cari aja di Play Store atau di Google apa itu aplikasi dari startup Alami. So, yang kedua itu adalah parameter kesesuaian syariah. Jadi, peer-to-peer lending ini ada prinsip-prinsip dan ditetapkan pada vintage peer-to-peer lending syariah. Nah, berdasarkan DSN MUI, dari segi akad itu harus sesuai dengan syariah. Seperti ya terhindarnya sama riba, goror, maisir, tipu-tipu gitu, terus nggak adil, zolim, ataupun haram. Nah, di dalam peer-to-peer lending ini harus syariah ya teman-teman. Kan ada juga yang konvensional dan syariah. Nah, kalau misalkan kita sebagai Islam, riba itu tidak boleh, terus goror itu gak boleh, ya kita harus pakai yang syariah, karena konvensional itu menggunakan ya riba gitu, sedangkan syariah itu enggak menggunakan riba. Terus keuntungan dari mana? Nah, menggunakan akad-akad lain teman-teman, bukan riba tapinya ya. Selanjutnya itu ada poin ketiga, itu ada etika bisnis Islami ini. Nilai etika bisnis Islami ini harus tercermin gitu, semua aspek kegiatan bisnisnya itu harus sesuai dengan nilai-nilai dari syariat Islam gitu. Nah, di dalam peer-to-peer lending syariah ini kita sebagai nasabah itu nggak boleh nih menggunakan minjem uang ke yang mempunyai uang itu untuk menggunakan barang-barang yang melenceng dari syariat Islam. Contohnya kita mau beli narkoba, mau beli babi, mau beli alkohol. Nah, itu tuh tidak diperbolehkan. Kita harus menggunakan dan memaksimalkan transaksi tersebut untuk membeli barang-barang yang memang butuh dan halal gitu, yang halal, nggak boleh yang haram gitu. Selanjutnya itu ada poin keempat, yaitu usul fikih dari peer-to-peer lending. Nah, peer-to-peer lending ini ada dalam surat Al-Kahfi ayat 19, terus Al-Qasas ayat 26. Nah, kedua ayat tersebut itu salah satu landasan bahwa vintage syariah ini hadir gitu sebagai hal yang baru yang diatur sama Al-Quran. Nah,
seperti yang sudah disebutkan, fintech syariah ini memiliki perbedaan dengan konvensional, yaitu salah satunya adalah sistemnya. Sistem dari konvensional kan menggunakan sistem yang umum dan juga ada ribanya, sedangkan kalau misalkan fintech syariah menggunakan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan tidak ada ribanya, jadi digantikan sama mungkin namanya fee gitu, akad-akad lain yang memang sudah diperbolehkan di dalam Islam gitu. Nah, selanjutnya itu adalah poin kelima, yaitu kaidah fikihnya. Nah, sebenarnya semua muamalah itu diperbolehkan di dalam Islam, kecuali sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah, karena tadi peer-to-peer lending ini atau fintech syariah ini diperbolehkan di dalam Al-Quran, tadi ya surat Al-Kahfi dan juga surat Al-Qasas. Nah, makanya kita diperbolehkan menggunakan fintech syariah. Harus menggunakan fintech syariah, nggak boleh yang konvensional, karena konvensional itu adanya riba, dan sedangkan kita sebagai seorang Islam atau Muslim itu tidak diperbolehkan menggunakan riba atau transaksi-transaksi yang melenceng sama syariat Islam. Terus ada poin ke-6, yaitu maqasid syariah dari fintech peer-to-peer lending. Nah, peer-to-peer lending ini memberikan maslahat bagi masyarakat untuk menjaga aspek daruriyat kebutuhan manusia. Nah, ada dua, karena maqasid syariah itu kan ada 5 pokok maqasid syariah. Nah, ini tuh di dalam peer-to-peer lending ini ada 2 hal gitu yang harus dijaga, yaitu hafiz al-mal dan juga al-nafsul. Poin ke-7 itu adalah akad-akad fikih dari peer-to-peer lending gitu. Nah, akad pertama yang bisa kita kenali atau yang bisa kita tahu adalah akad ijarah. Nah, akad ini adalah salah satu akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang di dalam waktu tertentu. Nah, akad ini itu ditentukan sama pembayaran yang berupa ujroh ataupun upah gitu. Jadi di dalam akad ijarah ini tidak ada namanya riba, tapi diganti sama yang namanya ujroh ataupun upah sebagai sebagai profit untuk banknya gitu, atau profit untuk perusahaannya tersebut gitu. Nah, selanjutnya ada akad yang kedua, namanya mudharabah. Akad ini adalah salah satu akad yang mempunyai ketentuan modal 100% dari pemilik modal, dan nantinya jika ada keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati. Jadi akad mudharabah ini kita sepakati dulu nih nisbahnya tuh berapa, nasabahnya berapa, perusahaan itu tuh berapa, yang punya modal itu berapa gitu. Selanjutnya ada poin yang ke-8, yaitu konsep fikih muamalat dari peer-to-peer lending ini. Jadi supaya transaksi peer-to-peer lending ini terhindar dari unsur maisir, goro, dan riba, ada beberapa syarat dan juga rukun gitu. Nah, syaratnya yang pertama tadi, kita nggak boleh menggunakan transaksi ini dengan unsur-unsur yang tidak diperbolehkan. Misal ada unsur goronya, maisirnya, ribanya, itu tidak diperbolehkan. Nah, kedua, kita membeli barang-barang yang haram atau melenceng sama namanya syariat Islam. Selanjutnya itu ada pasti rukun-rukunnya. Yang pertama itu pasti ada objeknya. Kedua, ada jawab kabulnya. Yang ketiga, ada pihak-pihak yang yang berperan dalam peer-to-peer lending ini. Mungkin sekian saja gitu ya presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.